Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur kita Buya Mahyildi Ansarullah. Beliau juga didamping oleh Kepala Badan Kesbangpol Bapak Rinaldi, hadir juga Kepala Bapeda. Alhamdulillah kita lihat sendiri di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu padat, pekerjaan beliau yang begitu padat, beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir bertemu tatap muka dengan kita kaum masyarakat Islam Sumatera Barat di sini. Yang saya hormati juga ada tadi mewakili Kakanwil Kemenak, ya, kemudian yang saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan Al Ustadz Bapak Sofyan Hadi yang juga telah hadir di sini, yang nanti akan berikan sedikit siraman rohani kepada kita tentang silaturahmi halal bihalal ini. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat pimpinan Ormas Islam yang ada di Sumatera Barat. Hadir di sini Wakil Ketua MUI ya, dan beberapa rekan-rekan Ormas Islam lainnya. Ada Wakil Ketua Pertis, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, bundur kandung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin undangan sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi hari ini ataupun menjelang siang hari ini kita kaum masyarakat Islam bisa hadir, berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang kita sering sebut dengan halal bihalal. Nanti dikemas dengan ataupun dilanjutkan dengan kegiatan pengajian kaum masyarakat Islam Provinsi Sumatera Barat. Karena momen ini masih momen Idul Fitri, ya, suasana Lebaran, tentunya saya secara pribadi atas nama keluarga dan atas nama kaum masyarakat Islam Provinsi Sumatera Barat, ya, kesempatan ini saya manfaatkan juga untuk menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Bapak-bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pada acara halal bihalal kali ini kita lihat panitia mengusung tema. Ini temanya kembali kepada girah juangnya syarikat Islam. Ini menurut saya ini memang tema yang cukup heroik ini, ya. Girah, semangat menjemput kembali sesuatu yang hilang. Bahasanya menjemput satu ada yang hilang. Syarikat Islam sudah hilang di Sumatera Barat selama 50 tahun. Hampir 50 tahun. 73 terakhir dalam bentuk Partai Syarikat Islam. Kenapa 73 itu bubar? Karena petunjuk arahan kebijakan dari pemerintahan Orde Baru waktu itu bahwa seluruh partai Islam berfusi menjadi satu, yaitu P3. Jadi sejak mulai itu Syarikat Islam terpecah pemimpinannya, dan di Sumatera Barat sejak mulai itu vakum. Tidak pernah muncul kembali, tidak pernah ada kembali. 5 tahun terakhir Ketua Pimpinan Pusat Bapak Hamdan Zulfa sudah menunjuk beberapa orang untuk membentuk kembali struktur kepengurusan Syarikat Islam di Sumatera Barat. Ada berapa orang? Ada 4. Tapi 4 orang itu belum berhasil membentuk, menyusun kembali kepengurusan di Sumatera Barat. Dan yang terakhir saya main comot aja waktu itu. Sudah, mohon maaf bang, saya bilang, saya ini bukan berlatar belakang
kiai, ustadz ataupun ulama ataupun tak pernah di pesantren, kok tiba-tiba ditunjuk memimpin ormas Islam. Gak apa-apa dik, udah jalankan aja, nanti akan banyak yang membantu. Dan ternyata benar, alhamdulillah pada saat pelantikan kepengurusan kita, saya dibantu oleh tokoh-tokoh yang memang berasal dari berbagai latar belakang lintas profesi, ya. Ustadz semua ada, ulama ada, semua ada, ya. Profesor Duski Samad juga ada di sidang kepengurusan ini. Jadi cukup lengkap. Buya Datuk begitu kali juga hadir di sini. Jadi alhamdulillah saya didukung oleh memang tokoh-tokoh yang mumpuni dan punya latar belakang yang cukup kuat untuk membangun syarikat Islam ini. Karena memang syarikat Islam baru, kalau usia syarikat Islam cukup lama, tapi hadirnya kembali 5 bulan. Kami pengurus dilantik pada tanggal 13 November waktu itu 2023. Jadi kalau saya hitung-hitung belum nyampe 6 bulan. 6 bulan. Jadi cukup banyak masyarakat yang belum tahu, termasuk saya sendiri awalnya sudah lupa. Apa itu syarikat Islam? Jadi setiap momen, setiap kesempatan, mohon maaf, saya masih tahap memperkenalkan kembali, mensosialisasikan kembali apa itu syarikat Islam. Jadi pada kesempatan ini saya minta waktu juga, Pak kabarnya, tetap kalau enggak kita enggak kenal maka tak sayang katanya. Apa itu syarikat Islam? Tidak akan mencintai dan tidak akan berkontribusi, tidak akan ikut bersama-sama berjuang. Jadi sekilas saya ingin sampaikan kembali tentang syarikat Islam. Syarikat Islam mungkin yang lama-lama tahu itu pelajaran di SD, ya. Di SD, di SMP nggak pernah mengenal lagi. Adalah organisasi yang pertama, organisasi tertua yang lahir di negeri ini, ya, diawali dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi di Laweyan, Solo pada tanggal 16 Oktober 1905. Jadi lahirnya tahun 1905 di Laweyan, Solo oleh Haji Samanhudi. Itu pelajaran SD kita dulu. Saya sekarang nggak tahu apakah masih ada nggak pelajaran itu sekarang ini. Kalau tidak ada, kita bangkitkan kembali. Harus, kita nggak boleh lupakan sejarah itu. Ya. Ini organisasi yang memang menjadi cikal bakal tumbuh dan berkembangnya organisasi pergerakan-pergerakan melawan kolonialisme untuk berjuang merebut kemerdekaan. Jadi memang organisasi yang memang cikal bakal tumbuh dan berkembangnya pergerakan-pergerakan organisasi lain. Jadi termasuk Muhammadiyah, termasuk NU. Itu memang ya diakui setelah syarikat Islam semua. Berjuang semua, bergerak bersama-sama. Setelah dipelopori, dimotori, diawali oleh kehadiran syarikat Islam. Jadi syarikat Islam organisasi pertama. Kalau kita yang pertama tentu kita yang terdepan. Dan alhamdulillah tadi Buya menyampaikan mudah-mudahan syarikat Islam terdepan. Saya dengar ingat kata-kata Pak Gubernur tadi, mudah-mudahan syarikat Islam nanti menjadi terdepan. Insya Allah itu saya mohon dukungan dan doa kita semua. Kemudian syarikat Islam adalah organisasi yang memang terlahir berjuang untuk kesetaraan ekonomi, memperjuangkan kesetaraan ekonomi, berjuang untuk melawan kezaliman, berjuang untuk melawan ketidakadilan, dan berjuang untuk merebut kemerdekaan. Itulah menjadi cikal bakal tadi saya katakan, ya. Kesetaraan seperti apa? Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda memang bangsa kita ini dibagi 3 strata, 3 golongan. Golongan pertama adalah kaum Eropa. Golongan kedua adalah kaum Hindia Timur atau India apa namanya itu, ya. Kemudian kaum pribumi. Jadi kaum pribumi ini menurut Hosto Kramoto dianggap sebagai seperempatnya manusia. Bukan manusia secara utuh, tapi seperempatnya manusia. Diperlakukan seperti binatang. Dia hanya ditugaskan kerja paksa, hanya sebagai kuli, ya. Pengusaha pun juga tidak boleh memiliki toko atau berada pada level-level pimpinan. Pengusaha-pengusaha yang setara dengan pengusaha-pengusaha asing lainnya. Itu diperjuangkan oleh syarikat Islam waktu itu. Kemudian berjuang melawan kezaliman, ketertindasan, perlakuan semena-mena daripada pemerintahan. Nah, di sini kaitannya dengan syarikat Islam sekarang ini, di era sekarang ini, kepada Bapak Gubernur, Kepala Badan, ya saya harapkan ke depan memang syarikat Islam ini organisasi yang kritis. Karena kita kembali kepada sejarah lahirnya, memang melawan ketertindasan, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Jadi adik-adik kita semua, kita memang harus berjuang untuk berpihak kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat, melawan. Tapi kritis yang konstruktif, bukan kritis yang tidak
sesuai beretika. Jadi kritis yang konstruktif, memang membangun untuk kemaslahatan umat. Kemudian kita tahu juga, perlu kita ketahui juga bahwa banyak sejarah mencatat tokoh-tokoh ulama Minang ikut berjuang merebut kemerdekaan melalui Syarikat Islam, ya. Itu perlu kita ketahui. Ada yang namanya Abdul Muiz. Siapa Abdul Muiz? Kalau kita tahu Abdul Muiz seorang wartawan, penulis, itu tokoh yang pertama diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Itu tokoh sentral Syarikat Islam, Abdul Muiz. Kemudian siapa lagi ulama Minang bergabung Syarikat Islam? Kiai Haji Abdul Salim. Itu pejabat di pemerintahan Hindia Belanda yang digaji besar, diberi fasilitas besar, ditugaskan ke Arab Saudi, ya, belajar agama di sana termasuk dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Pulang ke Indonesia, pemerintah Hindia Belanda merasa terancam dengan lahirnya Syarikat Islam. Sehingga Kiai Haji Abdul Salim ditugaskan untuk menyelidiki bagaimana organisasi Syarikat Islam ini. Tapi setelah masuk ke sana sebagai intelijen, ternyata Kiai Haji Abdul Salim tinggalkan jabatan di pemerintahan Hindia Belanda, beliau bergabung dengan Syarikat Islam. Tadi disuruh menyelidiki, masuk ke dalam bagaimana Syarikat Islam, tapi tinggalkan jabatan di pemerintahan Hindia Belanda yang digaji besar, diberi fasilitas, beliau bergabung dengan Syarikat Islam. Artinya memang Syarikat Islam memang sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian siapa lagi? Ada lagi tokohnya yang berasal dari Sumbar, Syarikat Islam, Tan Malaka. Tan Malaka, ya, walaupun perdebatan beliau ini sebagai pahlawan nasional lama dicekal-cekal, akhirnya ya keluar juga pahlawan nasionalnya Tan Malaka. Tan Malaka ini tokoh yang pertama memberi gagasan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada istilah Republik Indonesia, itu gagasan dari tokoh Syarikat Islam yang bernama Tan Malaka. Pak Kepala Badan tahu, tadi saya ngobrol-ngobrol sama saya. Pak Kepala Badan ini hafal benar dari sejarah saya lihat, ya. Beliau baca, lebih tahu daripada saya, ya. Jadi Republik menuju Republik Indonesia, nah, itu gagasan ide yang muncul dari pemikiran-pemikiran tokoh ulama Minang Sumatera Barat yang bernama Tan Malaka, ya. Muhammad Nasir, Buya Hamka juga pernah bergabung bersama Syarikat Islam. Nah, itu tokoh-tokoh yang memang berjuang untuk Syarikat Islam, berjuang untuk mencapai kemerdekaan pada masanya. Kemudian tokoh Syarikat Islam lainnya Hos Cokroaminoto yang dikenal sebagai guru bangsa. Soekarno umur 15 tahun itu tinggal dititipkan oleh ayahnya berteman dengan Hos Cokroaminoto untuk dididik, dibina, digembleng oleh Hos Cokroaminoto. Jadi Soekarno besarnya ahlinya di bidang politik, digembleng, dididik oleh tokoh sentral Syarikat Islam yang bernama Hos Cokroaminoto. Sehingga dalam buku autobiografinya Pak Soekarno itu, dalam buku autobiografinya beliau menulis, seandainya Hos Cokroaminoto masih hidup saat ini, beliau yang pantas jadi presiden, bukan saya, kata Pak Soekarno. Begitulah hebatnya Syarikat Islam waktu itu. Jadi kalau seandainya Hos Cokroaminoto masih hidup, bukan saya yang pantas jadi presiden, tapi guru saya, guru besar bangsa, yaitu Hos Cokroaminoto. Ini perlu saya sampaikan sekilas lagi, hanya untuk refreshing saja supaya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah sekalian yang ada di sini tidak apa ini Syarikat Islam ini. Jadi tidak paham. Jadi itulah kesan Soekarno terhadap Hos Cokroaminoto. Dan kita tahu juga Cokroaminoto dalam Kongres Sentral Syarikat Islam di Bandung pada tanggal 17 Juli 1916, beliau orang yang pertama mengatakan istilah merdeka. Belum berani pribumi mengatakan merdeka pada saat itu. Beliau mengatakan merdeka, ya. Sambutan beliau ataupun kata-kata beliau ataupun arahan beliau pada saat berpidato di Kongres Sentral Syarikat Islam, ya, kira-kira, tuan-tuan jangan takut, ya. Di forum Kongres Syarikat Islam ini kita harus berani mengucapkan kata Zelfbestur. Nah, itu orang-orang lama tahu tuh. Apa itu Zelfbestur? Ya. Kita harus memiliki pemerintahan sendiri. Kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Kita nggak boleh diatur penjajah. Kita harus merdeka, kita harus mandiri. Itulah maknanya daripada Zelfbestur. Itu kata-kata yang terucap pertama kali
dari mulut seorang tokoh pimpinan besar sentral Syarikat Islam waktu itu yang disebut dengan Hos Cokroaminoto. Itu keberanian beliau pada saat itu. Nah, itulah makanya memang menjadi sasaran daripada pemerintahan Belanda untuk menyelidiki Syarikat Islam ini. Memang sejak mulai kata-kata itu muncul pergerakan-pergerakan yang secara masif berjuang untuk merebut kemerdekaan. Itulah yang sejarah cikal bakal tumbuh dan berkembangnya pergerakan-pergerakan lain untuk merebut kemerdekaan ini, ya. Kemudian erat kaitannya dengan apa yang sampaikan bahwa kita harus merdeka, kita harus punya kemerdekaan sendiri, kita harus bebas daripada ketertindasan, bebas daripada keterbelakangan, dan bebas dari ketidakadilan. Kalau ini kita kaitan dengan merdeka, tentu erat kaitannya dengan kepemimpinan. Tahun 2024 adalah tahun politik. Pemilihan presiden, wakil presiden, pileg sudah berlangsung, sudah berlalu. Ke depan tahun ini juga akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Ya. Karena kita supaya kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak zalim tadi, ya, berjuang untuk rakyatnya, tentu kita sangat berkompeten, ya. Bagi Syarikat Islam, memilih pemimpin ini adalah jihad dan ibadah, ya. Karena kita ke depan ini ada kaitannya dengan pemilu kada, ya Pak Kepala Badannya, ya. Jadi bagi Syarikat Islam, memilih pemimpin adalah jihad dan ibadah. Syarikat Islam anggotanya, pengurusnya terdiri dari berbagai latar belakang parpol. Di pusat itu ketuanya Pak Amran Zulfa, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dulu pernah menjadi bergabung dengan PBB, wakil ketua DPR di PBB, Partai Bulan Bintang. Sekjennya Pak Ferry Juliantono sekarang ini menjabat sebagai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra. Ketua dan pembina kita Bapak Yan Farid pernah menjabat sebagai ketua P3, sampai sekarang belum di P3. Wakil ketua umum DPP pusat kita Pak Rahmat Gobel orang Nasdem. Jadi memang berbagai aneka ragam. Syarikat Islam ini bukan satu kelompok, satu golongan, dan bukan satu partai, multi partai. Ya. Kemudian dia menjaga jarak yang sama dengan seluruh partai. Jadi tidak ada di partai mana-mana, dia ada di mana-mana. Tapi ada satu yang digariskan kepemimpinan bagi Syarikat Islam, menggariskan kepada kaumnya sebagai ormas Islam, sebagai ormas yang berjuang untuk kemaslahatan umat. Tentunya ada kriteria pemimpin yang kita gariskan. Walaupun kita berbagai latar belakang, tentunya pemimpin yang memang berjuang untuk menegakkan dan menyiarkan dinul Islam, tetap tegak lurus pada kebenaran. Kemudian yang berjuang untuk tentunya kemaslahatan umat, ya. Itu tentunya yang perlu kita gariskan. Seperti apa? Nah, kita dalam Islam itu sudah ada kepemimpinan yang sidik, jujur, ya. Amanah, dipercaya, fatonah, cerdas, ya. Itu syarat-syaratnya. Kemudian kita sangat berkompeten, sangat merindukan hadirnya kembali pemimpin-pemimpin dari Sumatera Barat ini, melalui anak muda kita ini, semi-semi ini, mereka berjuang ini akan menjadi cikal bakal tokoh pemimpin nasional yang tidak hanya cerdas secara intelektual, ya. Belajar di kampus, cerdas secara intelektual, tapi diharapkan mempunyai kecerdasan emosional dan spiritual yang dikenal dengan kepemimpinan yang berkarakter. Nah, ini kita Syarikat Islam berusaha memperjuangkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang tidak hanya cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Pemimpin yang berkarakter, otomatis nanti akan bermanfaat untuk umat, memberikan yang terbaik untuk umat, memberikan contoh teladan kepada umat. Memang pemimpin yang digembleng, dilahirkan, dibina, dididik, dibesarkan sehingga dia matang untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan pemimpin karbitan, bukan pemimpin dadakan. Ya mohon maaf, apakah ada sekarang saya nggak tahu itu kepala badannya, ya tiba-tiba muncul dengan berbagai macam cara, dipaksakan sehingga dianggap cakap untuk memimpin kita. Ya, itu kita sendiri yang menilai mana yang cakap, mana yang pantas. Jadi Syarikat Islam telah menggariskan nilai-nilai kepemimpinan seperti itu. Ke depan kita milih, kita tidak menggariskan
Kalau memang sudah ada yang kriteria-kriteria yang terpenuhi oleh orang-orang yang sudah memimpin sekarang ini, ya kenapa tidak? Ya, kenapa tidak itu? Jadi kita tidak menentukan, tapi kriteria-kriteria yang ditentukan syariat Islam seperti ini. Walaupun kita terdiri berasal dari berbagai latar belakang partai, karena landasan juang syariat Islam ini adalah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasah. Jadi dia berjuang memang untuk kemaslahatan umat, persatuan umat. Dan kehadiran syariat Islam ini juga bukan merupakan tandingan, rival, ataupun saingan bagi masyarakat Islam lainnya, ormas Islam lainnya, tapi semakin memperkuat, semakin berkolaborasi, semakin bersatu, semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan umat ini, berkolaborasi, membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam amar ma'ruf, dalam amal kebaikan. Itu misi daripada syariat Islam ini, ya. Mungkin karena waktu juga singkat, ya, itu saya ingin menyampaikan sekilas tentang syariat Islam dan lahirnya kembali syariat Islam di Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, masyarakat Sumatera Barat semakin paham, mengetahui, mengenal, dan mudah-mudahan mencintai syariat Islam. Kalau mencintai, bergabung dengan syariat Islam dan memberikan kontribusi positif untuk membangun perjuangan syariat Islam ke depan di Sumatera Barat ini, ya. Sebelum saya tutup, tentunya sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, termasuk juga yang belum saya sebutkan tadi, ketua pimpinan pengurus masjid ini juga yang telah menyiapkan tempat ini dalam acara halal bihalal ataupun pengajian penasihat Islam ini. Kita terus akan melakukan kegiatan-kegiatan serupa dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, kemudian berjuang untuk umat, bagaimana kita tetap tegak lurus pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, ya. Mungkin itu aja bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.